Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam waj'alna khaira ummatin ukhrijat linnas nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini takbir kembali bergema di seluruh pelosok negeri sebagai bukti kesyukuran dan bukti kebahagiaan kita selaku kaum muslimin karena telah berhasil melampaui ujian-ujian yang kita hadapi selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Namun begitu, tentu kita juga tidak melupakan keadaan saudara-saudara kita di Palestina sana, di mana kita bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh kedamaian, dengan penuh kegembiraan, sedang mereka harus merayakannya di tengah desingan peluru, di tengah dentuman bom yang jatuh di rumah-rumah mereka, di wilayah dan lingkungan mereka, bahkan di masjid-masjid mereka. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tentu yang pertama bagi kita adalah bersyukur kepada Allah karena kita sungguh telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih.
Atau kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika mereka berbuka. Dan pada hari ini kita telah sama-sama berbuka. Selesai ibadah Ramadan kita, puasa di bulan suci Ramadan kita, dengan sarapan pagi sebelum kita berangkat ke musalla, ke tempat kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada kebahagiaan yang luar biasa, bahwasanya seburuk apapun puasa yang kita persembahkan, alhamdulillah kita telah mempersembahkannya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kemudian nanti kebahagiaan yang jauh lebih besar akan kita dapatkan kapan? Inda liqa'i rabbih, ketika kelak di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbangga dengan pahala puasa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sejatinya adalah juga merupakan syahrut tarbiyah, di mana dia dengan mekanismenya membimbing dan mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar hakikat takwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ramadan yang telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka keluarkanlah infak-infak terbaik kita, sebab di hadapan kita ada ladang jihad, ada ladang amal yang Masya Allah luar biasa pahalanya besar. Kali ini uang yang kita keluarkan kepada tim sunduk-sunduk yang menghampiri kita bukan sekedar untuk perbaikan sarana tempat ibadah kita, bukan juga untuk semakin menambah nikmat kehusyuan ibadah kita dalam ketenangan, tapi lebih dari itu, uang itu akan kita alirkan kepada saudara-saudara kita yang berjihad, bukan hanya dengan harta, tapi dengan nyawa-nyawa yang mereka miliki, di mana ibu-ibu tidak lagi menangis karena air matanya telah kering, di mana orang tua, bapak-bapak tidak lagi takut kehilangan anaknya, karena mereka yakin akan berkumpul di hadapan Allah dengan darah syuhada masih melekat di tubuh-tubuh mereka. Dan harta yang kita keluarkan akan kita alirkan kepada saudara-saudara kita untuk membeli senjata, untuk membuat persiapan-persiapan peperangan, agar supaya agama Allah tetap tegak di bumi Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh syubhat, bahwasanya mereka termakan oleh propaganda media-media asing yang mengatakan bahwa pejuang-pejuang Palestina tidak lebih daripada teroris yang mengganggu keamanan.
Kita harus ingat bahwa di antara negara yang memiliki sumbangsih yang banyak terhadap kemerdekaan Republik Indonesia adalah bangsa Palestina. Kaum ibu-ibunya terutama, di mana ketika dalam sejarah kita bisa membaca Bung Karno melakukan lawatan internasional untuk mencari dukungan atas kemerdekaan negara kita. Lalu beliau datang ke Palestina. Lalu kemudian disambut oleh bangsa Palestina dengan gegap gempita. Bahkan kemudian orang tua yang hadir, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, mereka membentuk tim sunduk dadakan. Ada orang-orang yang memakai kalung emas, ibu-ibunya dicopot kalung emasnya, diberikan kepada Bung Karno. Yang memakai gelang emas, dicopot gelang emasnya, diberikan kepada Bung Karno. Yang memiliki uang, yang memiliki tabungan, dikeluarkan uang dan tabungannya, diberikan kepada Bung Karno. Lalu mereka menitip pesan, tidak perlu Bapak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, cukup sampaikan kabar kepada dunia bahwa saudara-saudara kami Muslim di Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Lalu apa balasan kita kepada mereka? Kalau kemudian sekedar membaca media-media asing dan asing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, lalu termakan oleh logika kita, lalu kita mengatakan bahwa bangsa Palestina adalah bangsa teroris. Sungguh suul adab yang sangat besar dosanya. Tidak bisa dimaklumi dan tidak bisa dimaafkan. Maka inilah kesempatan yang terbaik untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada satu transaksi yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Apa itu? Tujahiduna fi sabilillah. Engkau berjihad, kalian semua berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kalian punya, dengan nyawa yang kalian punya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil nyawa kita hari ini untuk berjihad di jalannya. Allah hanya memanggil, Allah hanya menyerukan, keluarkan harta terbaik yang kita miliki untuk perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita di belahan bumi manapun, khususnya di belahan bumi Palestina. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dapat mengendalikan amarahnya yang membabi buta dan senang memaafkan manusia. Lalu bagaimana dengan peristiwa ini? Bukankah kita katanya diperintahkan untuk memaafkan? Kenapa kemudian kita sedemikian marah kepada bangsa Yahudi? Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Marah ini juga terbagi dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Mana marah yang tercela? Al-ghaid, syiddatul ghadab. Kemarahan yang tidak terkendali karena kepentingan pribadinya terganggu. Kemarahan yang tidak terkendali karena syahwatnya terganggu. Kemarahan yang tidak terkendali karena semata-mata kepentingan, kebiasaan, keasyikannya terganggu, hanya terkait dengan tabiat semata-mata. Akan tetapi ada marah yang terpuji. Mana marah yang dikeluarkan dengan disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang marah manakala ad-darurah al-khamsah itu diganggu. Orang yang marah ketika agamanya diganggu, maka marahnya adalah marah yang terpuji. Orang yang marah ketika keluarganya diganggu adalah marah yang terpuji. Orang yang marah ketika ada orang yang bermaksud merusak akal mereka, itu adalah marah yang terpuji. Di belahan bumi sana di Palestina,
Ada orang-orang yang dengan congkaknya tidak lagi menghiraukan sisi-sisi kemanusiaan. Mereka membunuh laki-lakinya, mereka juga menghinakan dan melecehkan wanita-wanitanya, dan memang itulah tabiat kufar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuhi anak-anak kalian dan mereka membiarkan hidup. Bukan cuma sekedar membiarkan hidup, tapi mereka juga mempermalukan anak-anak perempuan kalian. Maka tidak perlu menjadi muslim untuk marah kepada kelakuan orang-orang Yahudi. Cukup menjadi manusia. Sebab tidak ada manusia yang akan membiarkan kejadian-kejadian keji itu terus berlangsung berulang-ulang. Masya Allah, berapa banyak anak-anak yang masih umur 5 tahun, dia sedang menggendong adiknya yang 7 bulan, yang 9 bulan, menangis karena dia kehilangan ayah dan ibunya di dekat reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur oleh bom orang-orang Yahudi laknatullah. Berapa banyak orang-orang yang harus mengais-ngais air karena pusat pengelolaan air bersihnya dihancurkan oleh Allah. Berapa banyak orang-orang di antara mereka yang harus menahan lapar tapi terus berjihad mengangkat senjata karena mereka tidak rela agamanya dihinakan oleh musuh-musuh Allah. Maka marah seperti ini adalah marah yang dipuji oleh Allah Subhanahu. Lalu kemudian apakah juga orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang tidak pernah berbuat salah? Tidak. Mereka manusia, kita juga manusia. Ada kesalahan dan kekhilafan yang kita buat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri. Apa? Orang-orang yang orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar karena ketergelincirannya. Wa dzakarullah, kemudian dia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian orang-orang yang bertakwa itu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bahwasanya kami belum bisa berbuat maksimal dalam Ramadan kami yang lalu ya Allah, maka pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Maka kalaupun Engkau menghindarkan, kalaupun Engkau menakdirkan Ramadan ini adalah yang terakhir buat kami, maka jangan jadikan kami bagian dari orang-orang yang celaka dan Engkau benci ya Allah. Bertaubat kita kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah atas segenap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan sampai kemudian dosa dan kesalahan itu juga bertambah manakala kita juga tidak memiliki kepedulian yang tinggi kepada nasib saudara-saudara kita di bumi Palestina sana. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, kata Rasulullah. Siapa orang yang tidak peduli terhadap nasib kaum muslimin, maka sejatinya dia bukan bagian dari orang-orang Islam itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah kali ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والمحن والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى أجمعين. اللهم أهلك اليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم طالما أفسدوا، اللهم طالما طغوا وبغوا، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى بعزتك وبجلالك يا رب العالمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك في شهر رمضان. إلهنا فلا تطردنا عن جنابك، فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم قد صدق ما قلت في القرآن العظيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يا رب، لا يا رب، لا نتبعهم يا رب. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.